Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kembali kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Tentunya semua dalam keadaan baik sehat. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul 6 hal setan tidak bisa lakukan. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kepada kita diperintahkan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Iblis hanya dapat menipu dan banyak tipu muslihat dari iblis, namun tidak dapat mengalahkan orang-orang yang beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Ada 6 hal yang akan saya bagikan. 6 hal itu yaitu 6 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang pertama, setan tidak dapat membuat kita berdosa. Oh, keren ya. Setan tidak dapat membuat kita berdosa. Ia hanya dapat membujuk, memperdayai kita agar kita berbuat dosa. Dosa sepenuhnya disebabkan keputusan diri kita sendiri. Di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 di situ katakan, kita ini hanya bisa digodain. Keputusan berbuat dosa ada pada kita. Karena itu adalah pilihan. Jadi kalau berbuat dosa itu ternyata adalah pilihan. Yang kedua, setan tidak dapat mengontrol kita. Kita yang di dalam Yesus Kristus, kita ada dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kita dipimpin oleh Rohnya yang kudus. Jadi apapun yang kita kerjakan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi setan tidak dapat mengontrol hidup kita. Yang dapat mengontrol hidup kita hanya Roh Kudus. Yang ketiga, setan tidak maha hadir. Ia tidak bisa hadir di segala tempat. Setan tidak dapat hadir di mana-mana. Ia terbatas dalam kehadirannya. Hanya Allah lah Tuhan, pencipta langit dan bumi yang maha hadir. Yang keempat, setan tidak maha tahu. Setan tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Setan hanya kepo, dia hanya pengennya tahu hati manusia, tapi ia tidak dapat tahu sedalam-dalamnya hati manusia. Tuhanlah yang mengetahui sampai kedalaman hati kita. Yang kelima, setan tidak dapat memberi kebahagiaan. Kadang banyak sekali orang untuk mencari kebahagiaan, dia pikir kalau dia kaya dia bisa bahagia. Banyak orang mencari kekayaan dengan berbagai cara, ke dukun, ke paranormal, ke gunung kawi, melakukan ritual-ritual persugihan dan sebagainya. Orang-orang tertipu dengan tipu daya muslihat iblis. Setan hanya dapat memberi kebahagiaan yang semu. Yang pikir kalau ke dukun itu dapat kaya dan dapat bahagia. Tapi itu semuanya semu. Dan itu harus berhati-hati. Berhati-hatilah, setan dapat menuntut jiwamu untuk dibawa bersamanya ke dalam neraka. Jadi setan tidak dapat memberi kebahagiaan. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kebahagiaan. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, aku datang untuk memberi hidup dan memberi kelimpahan. Yang keenam, setan tidak dapat menghancurkan masa depan kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Bukan hanya di bumi, bahkan sampai kepada kekekalan. Dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 dikatakan, kita akan sama-sama baca Yohanes 10, 28, 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi tidak ada yang dapat merebut kita dari tangannya. Setan sudah dikalahkan oleh darah Yesus, anak domba Allah itu, dan dia sudah dicampakkan ke alam maut. Karena itu tidak ada yang bisa menghancurkan masa depan kita, karena masa depan kita di tangan Tuhan. Dialah pemilik hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat janji-janji firman-Mu bahwa masa depan kami ada di tangan Tuhan, bahwa setan tidak dapat melakukan apapun karena hanya Engkaulah Allah yang dapat melakukan segala perkara dalam hidup kami. Karena itu Bapa, tolonglah setiap kami untuk terus kuat, teguh di dalam iman percaya kami kepadamu sampai Engkau menjemput kami. Dalam nama Yesus. Amin.